Bab 351. Setelah berbicara, Yi Feng berbalik dan pergi. Dia terus disibukkan dengan pembakaran tungku. Alasan dia mengirim sekelompok orang ini juga untuk menghindari masalah. Terlebih lagi, Lu Benwei dapat bergaul baik dengan binatang dan mungkin benar-benar membantunya menangkap kembali beberapa binatang buas. Lagi pula, tidak cukup hanya 4 binatang buas di gunung halaman belakang rumahnya yang luas. Yi Feng cukup puas dengan rencana saat ini. Kedua lelaki tua itu bertanggung jawab atas pohon-pohon yang perlu dipahat, Han Tiankui merekrut pekerja, dan sekarang Lu Benwei menangkap binatang buas. Dia hanya perlu mengarahkan seluruh situasi di pulau itu. King apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu sudah melihatnya? Setelah Yi Feng pergi, Lu Benwei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, lihat, tuanmu juga tahu tentang itu. Lagi pula, tuan biasanya tidak membiarkan kita berkeliaran. Kali ini dia secara mengejutkan membiarkan kita keluar. Bukan karena ini, lalu untuk apa? Maka janganlah kamu melihat rupa tuan yang kikir di hari-hari kerja, masam kepada kita, diam saja tidak berkata apa-apa, tetapi sesungguhnya baik kepada semua orang, itu yang harus kamu ingat, harus kamu syukuri. Lu Benwei berkata dengan jujur. Saudaraku, kau tidak perlu memberitahuku. Aku mengingat kebaikan hati dewa di hatiku. Awalnya aku diperlakukan seperti anjing yang tenggelam, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkanku. Dan aku telah berevolusi dari iblis kecil menjadi iblis besar sekarang, itu semua karena dewa. Yang terpenting, tanpa Tuhan, bagaimana aku bisa bertemu dengan saudara yang baik sepertimu? Kata anjing itu dengan penuh kasih sayang. Kata-kata ini masuk akal. Lu Benwei sangat puas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo, saudara-saudara, mari kita pergi ke suku serigala setan langit pemakan untuk menjemput King kecil. Oh ya, ayo berangkat. Saudara-saudara itu mengeluarkan suara kegirangan, menarik binatang yang diikat itu dan mulai berlari. Mengaum, mengaum, mengaum. Akan tetapi, Hei Yu dan binatang buas lainnya yang diikat di pohon mengeluarkan raungan marah. Di mata mereka, kegagalan mereka mencapai tujuan ini dengan status mereka sepenuhnya karena manusia terkutuk itu. Dan mereka tidak dapat mengerahkan dasar kultivasinya, tidak dapat melepaskan diri dari belenggu, juga karena manusia itu telah membelenggu mereka. Tetapi jika manusia ini mendominasi mereka, itu akan baik-baik saja. Meski penuh kebencian, mereka harus mengakui bahwa manusia ini benar-benar menakutkan, cukup menakutkan untuk tidak ada di benua sungai abadi. Jadi di hadapan manusia itu, mereka bertahan untuk sementara waktu. Tapi sialnya, kapan seekor kerangka, seekor kelabang, seekor anjing, ditambah seekor beruang bisa mendominasi mereka? Di mana keagungan para iblis abadi? Terutama Hei Yu, beraninya semut seperti itu mendominasi dia. Jadi tadi, keempat binatang itu memendam ide yang sama dan meraung pada saat yang sama. Meskipun basis kultivasi mereka ditekan, keagungan mereka sebagai iblis teratas adalah nyata. Bagaikan 4 ekor harimau, meski terkekang, auman dan keagungan yang mereka pancarkan masih dapat menakuti tikus dan kelinci biasa. Jadi, bukankah seharusnya kerangka dan anak anjing kecil ini begitu takut hingga berlutut patuh saat mendengar auman mereka? Namun, yang membuat mereka gagal total ialah karena di hadapan keagungan mereka, saudara-saudara itu tidak takut sedikit pun. Apa sih yang diteriakkan keempat hal bodoh ini? Aku tidak tahu. Kurasa mereka tidak mematuhi kita. Oh, masalah kecil, kalahkan mereka dan semuanya akan baik-baik saja. Saat suara itu berakhir, saudara-saudara itu memandang Hei Yu dan binatang buas lainnya. Saat mata mereka bertemu, itu membuat Hei Yu dan yang lainnya merasa sedikit menyeramkan. Namun dalam sekejap, mereka meremehkannya. Meskipun orang-orang ini sebenarnya mengabaikan kemarahan mereka, apakah beberapa semut benar-benar berani memukul mereka? Namun, tepat saat mereka menemukan ide ini, tinju dan kaki, tongkat dan pentungan tiba-tiba berjatuhan di kepala mereka dan memukul mereka dengan keras. Raungan marah keluar dari mulut mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa makhluk seperti semut ini benar-benar berani mengalahkan mereka. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa semakin gembira mereka berteriak, semakin brutal pula pukulan yang mengenai kepala mereka. Penindasan yang keras membuat mereka penuh amarah. Penghinaan ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Jadi ketiga iblis di hutan iblis barat saling berpandangan,
ragu-ragu apakah akan membakar basis kultivasi dan nyawa mereka untuk melawan. Namun, mereka merasa tidak yakin dalam hati dan tidak tahu apakah dengan membakar basis kultivasi dan kehidupan dapat melepaskan diri dari belenggu tersebut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Heiyu. Melalui pertukaran pribadi akhir-akhir ini, mereka telah mengetahui identitas Heiyu dan bahwa dia adalah orang penting dari alam abadi. Ditambah dengan fluktuasi yang berasal dari Heiyu membuat mereka menyerah dalam hati mereka, sehingga ketiga iblis hutan iblis barat mengenali Heiyu sebagai pemimpin mereka pada awalnya. Jadi pada saat ini, selama Heiyu merasa masih bisa membakar nyawa dan basis kultivasinya untuk melawan, mereka akan bereaksi tanpa ragu-ragu. Namun, menunggu sang kakak dari alam abadi untuk membuat keputusan, mereka tiba-tiba mendapati bahwa kakak mereka dari alam abadi telah berlutut ke tanah dan membenamkan kepalanya di tanah. Tiga iblis besar di hutan iblis barat tercengang pada saat ini. Ini, orang penting dari alam abadi, apakah dia begitu tidak punya nyali? Tepat saat mereka tengah bertanya, Heiyu buru-buru memberi isyarat pada mereka, dan sekaligus menyampaikan suaranya ke pikiran ketiga iblis itu. Ingat, pandangan. Pandangan sangatlah penting. Kamu harus menjadi iblis yang berpandangan jauh ke depan dan punya pandangan jauh ke depan. Orang bodoh yang gegabah hanya akan mati lebih cepat. Hanya dengan menahan penghinaan kau bisa menjadi iblis teratas. Selama bukit-bukit hijau masih ada, kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Tundukkan kepalamu terlebih dahulu, lalu cari kesempatan untuk membalas dendam. Ketika ketiga iblis di hutan iblis barat mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba menyadari. Mereka sangat mengaguminya. Pandangan, tinjauan ke masa depan. Seperti yang diharapkan dari iblis besar dari alam abadi, dia bisa membungkuk dan meregang. Dibandingkan dengan dia, bukankah mereka hanya orang-orang bodoh yang tidak sabaran? Belajar sesuatu. Seketika itu juga ketiga setan itu pun menundukkan kepalanya. Melihat keempat binatang itu bertingkah laku, Lu Benwei dan yang lainnya berhenti memukuli mereka, dan melambaikan tangan ke arah lelaki tua yang sedang mendayung perahu di kejauhan. Orang tua itu mendayung di atas rakit, tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi matanya penuh dengan kekaguman. Ayo berangkat, saudara-saudara. Lu Benwei memerintahkan. Anjing dan kelabang segera naik ke perahu, dan keempat binatang buas juga ditarik ke rakit, tetapi beruang hitam masih berdiri di pantai untuk waktu yang lama dan menolak untuk bergerak. Kakak, aku punya segel, aku tidak bisa pergi, kata beruang hitam dengan sedih. Segel omong kosong. Di belakangnya, Lu Benwei menendang pantat beruang hitam itu dan menendangnya ke atas perahu. Kemudian, perahu itu hanyut menuju pantai. Wow, abang, aku ini anjing laut betulan, nanti kalau mendarat aku bisa disambar petir, kata si beruang hitam dengan gemetar, matanya terus-menerus menatap ke langit, tampak khawatir. Beruang, pandanganmu terlalu sempit, kata anjing itu. Ya, kamu bukan dirimu yang dulu lagi, kata kelabang itu sambil tersenyum. Oke. Mendengar ini, beruang hitam itu hanya menganggukkan kepalanya, tetapi matanya masih penuh kekhawatiran. Dan di antara awan-awan, cahaya guntur yang samar-samar mulai berkumpul perlahan-lahan. Bab 352. Tuan Heiyu, bisakah kamu benar-benar menelan napas ini? Dan di salah satu ujung rakit bambu, tiga binatang buas dari hutan iblis barat dan Heiyu terjepit bersama. Ketiga binatang buas dari hutan iblis barat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara ke Heiyu. Tentu saja aku tidak bisa menelannya, Heiyu membalas dengan suara suram. Di sepasang mata banteng itu, terisi kebencian. Lalu mengapa kamu hanya menerima pukulan ini dengan sia-sia? Silin, pemimpin iblis hutan badak abadi dari hutan iblis barat, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, meskipun Anda mengatakan ketabahan dan visi sangat penting, saya telah memikirkannya dengan saksama. Di hadapan semut-semut yang tidak penting ini, kita tidak perlu mengintai sama sekali. Karena pada saat itu, kita masih memiliki kesempatan jika kita bangkit dan melawan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kelonggaranku tadi adalah karena tengkorak sialan ini? Heiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Oh, lalu apa alasannya? Silin dan yang lainnya langsung bingung. Kecerdasan para iblis di benua sungai abadi sungguh tidak bagus. Tidak heran seluruh benua dikuasai oleh manusia, dan kalian hanya bisa bertahan hidup di hutan kecil.
Hei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajarinya. Wajah Silin menjadi gelap. Namun mereka tidak berani membantah. Pandangan penuh tanya mereka masih tertuju pada Hei Yu, jelas ingin tahu alasannya. Biar ku katakan yang sebenarnya. Pengakuanku tadi sama sekali bukan karena tengkorak sialan ini, tetapi karena orang-orang lain di pulau ini. Hei Yu berkata dengan sungguh-sungguh, selain manusia yang mengerikan itu, orang-orang lain di pulau ini juga sangat merepotkan. Yang lain juga merepotkan. Silin dan yang lainnya bahkan semakin bingung. Kecuali beberapa kaisar bela diri pemindah batu bata, yang lainnya tampaknya tidak istimewa. Bagaimana mereka bisa mendatangkan masalah bagi mereka? Apakah kamu benar-benar berpikir pulau ini sesederhana yang kamu bayangkan? Hei Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali para kaisar bela diri yang sampah itu, sebenarnya yang lainnya semua memiliki basis kultivasi yang sama denganmu, mereka hanya menyembunyikannya. Ditambah lagi basis kultivasimu dibatasi, jadi kau tidak bisa merasakannya. Apa? Bagaimana itu mungkin? Silin dan ketiga iblis terkejut. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah baik-baik lelaki tua yang mendayung perahu di depan sana. Dan lihatlah kembali wanita tua di tepi sungai yang sedang mengambil air untuk memasak. Dan beberapa orang yang memancing di seberang sungai. Setelah mendengar ini, Silin dan ketiga iblis itu buru-buru menoleh dan memeriksanya dengan saksama. Awalnya mereka tidak menyadari apapun, tetapi dengan indera dasar mereka yang masih utuh meski basis kultivasi mereka terbatas, mereka segera menemukan aura mengerikan yang berfluktuasi dari orang-orang ini. Dan fluktuasi semacam ini sangat familiar bagi mereka pada tingkat kultivasi yang sama. Itu berarti semua orang ini berada di alam manusia abadi, sama seperti kaisar bela diri 10 kehidupan sebelumnya. Mendesis. Beberapa setan tersentak kaget. Jadi sekarang kau mengerti mengapa aku harus menyerah pada tengkorak sampah itu tadi. Hei Yu berkata dengan dingin, karena jika perkelahian terjadi, bahkan tanpa manusia mengerikan itu mengambil tindakan, hanya orang-orang ini saja sudah cukup untuk membuatmu tidak bisa pergi tanpa terluka. Dan meskipun aku sedikit lebih baik, dengan kekuatanku yang terpengaruh, mereka tetap akan membuatku banyak masalah. Secara keseluruhan, itu tidak aman. Jadi begitu. Ini benar-benar berkat kepekaan Tuan Hei Yu. Bagus juga kita tidak bertindak gegabah sebelumnya, kalau tidak sekarang kita akan. Silin dan ketiga iblis itu tiba-tiba tersadar. Pada saat yang sama, mereka tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dingin. Itu benar-benar berbahaya tadi. Karena mereka tahu, dengan barisan yang mengerikan di pulau ini, belum lagi keadaan mereka yang terbatas sekarang, bahkan pada puncaknya mereka tidak akan bernasib baik. Jadi karena tidak ada pilihan lain, aku terpaksa menyerah pada tengkorak sampah itu lebih awal. Suara Hei Yu bergema santai. Tetapi, mereka juga tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Kita hanya perlu menunggu sampai tengkorak sialan itu membawa kita keluar dari pulau ini, barulah saatnya bagi kita untuk bertindak. Saat itu, hehe. Saat mengatakan ini, suara Hei Yu terhenti, dan tatapan matanya berangsur-angsur berubah dingin. Ya, pada saat itu, kita akan melunasi utang lama dan baru bersama-sama. Mendengar ini, ekspresi Silin sedikit berubah, dan mereka buru-buru menanggapi dengan tawa dingin. Hehe, kalau begitu kita akan mencabik-cabik tengkorak orang yang menyinggung Tuan Hei Yu ini menjadi berkeping-keping. Bab 353. Silin dan iblis lainnya diam-diam memperhatikan sekeliling mereka. Di permukaan, mereka tampak jujur dan patuh, tetapi di dalam hati mereka, mereka sedang merencanakan. Begitu mereka meninggalkan pulau kecil ini, mereka akan bergerak. Tak lama kemudian, rakit bambu itu tiba di darat. Patua Zhou yang sedang mendayung perahu mengangguk hormat pada Lu Benwei dan yang lainnya sebelum melanjutkan mengangkut perbekalan dengan rakit bambu. Beruang hitam yang gemetar itu melirik ke langit dan menyadari bahwa semuanya tenang. Dia tidak bisa menahan tawa konyolnya. Hahaha, tidak apa-apa, aku benar-benar baik-baik saja. Mungkin segel itu sudah terlalu lama tidak aktif dan kehilangan efeknya. Jangan mudah terkejut. Bahkan jika segelnya masih utuh,
Dengan adanya kakak di sini, apakah menurutmu ada yang bisa menyakitimu? Centipede tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur. Ya, beruang hitam buru-buru mengangguk. Kak, bagaimana kita akan menyeberang? Haruskah kita terbang? Dogi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan keempat orang idiot ini, apakah perlu bagi kita untuk terbang di atas diri kita sendiri? Lu Benwei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kata-kata ini sampai ke telinga Silin dan yang lainnya, langsung menyulut amarah mereka. Mereka menggertakkan gigi dan berharap bisa segera menghancurkan Lu Benwei. Apa terburu-buru? Sebaliknya, Heiyu tetap tenang dan berkata dengan santai, biarkan dia melompat-lompat sebentar. Semakin dia melompat dengan gembira sekarang, semakin kita bisa menyiksanya nanti. Ya, Tuan Heiyu. Silin dan 3 iblis lainnya menahan amarah mereka. Tapi, saudaraku, kekuatan keempat orang ini disegel oleh tuannya. Bagaimana mereka bisa menjadi tunggangan kita? Nightwind Centipede tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu bukan masalah besar. Kita tinggal membuka segelnya saja. Lu Benwei melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Mendengar kata-katanya, Heiyu dan 3 iblis lainnya tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Kerangka ini tidak hanya tidak memiliki daging atau darah, tetapi juga tidak memiliki otak. Dia benar-benar berani membuka segelnya, bukankah dia takut akan balas dendam mereka? Mereka mengira Lu Benwei hanya berbicara santai, tetapi yang tidak mereka duga adalah Lu Benwei benar-benar datang dan melepaskan rantai besi yang melilit tubuh mereka. Suara mendesing. Dalam sekejap rantai itu dilepas, tingkat kultivasi keempat iblis itu kembali. Hahaha. Pada saat yang sama, keempat setan itu tidak dapat menahan tawa. Mereka semula mengira mereka harus membakar kultivasi atau vitalitas mereka untuk memutuskan rantai itu, tetapi mereka tidak menyangka kerangka di depan mereka begitu tidak punya otak hingga ia benar-benar melepaskan rantai itu dari tubuh mereka. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang berharga tanpa usaha apapun. Hahaha, Tuan Heiyu, lihatlah kami. Kami akan menghancurkan kerangka ini tepat di depanmu, kata Silin dan 3 iblis lainnya dengan penuh semangat, siap untuk bergerak melawan Lu Benwei. Tunggu. Untungnya, Heiyu menghentikan mereka tepat waktu. Apa yang Anda tunggu, tuanku? Ini kesempatan langka, kata Silin cepat. Kita masih harus menunggu. Meskipun kultivasi kita telah pulih, kita masih terlalu dekat dengan pulau kecil ini. Dengan metode manusia itu, jika dia merasakan sesuatu, dia mungkin akan menangkap kita lagi. Jadi, lebih baik menunggu sampai kita jauh dari pulau ini sebelum bergerak. Heiyu mengirimkan suaranya kepada 3 iblis itu. Setelah memikirkannya, ketiga setan itu setuju. Cara manusia itu melampaui pemahaman mereka. Jika mereka bergerak sekarang, mereka mungkin akan tertangkap lagi. Tanpa sadar, mereka bertiga menatap Heiyu dengan kagum sekali lagi. Orang-orang hebat di alam abadi benar-benar pantas dengan reputasi mereka. Stabilitas yang mengesankan. Dalam hal temperamen, kultivasi, dan rencana, mereka tidak ada bandingannya. Belajarlah dengan baik. Tanpa beberapa keterampilan, mustahil untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya di alam abadi. Heiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi instruksi. Ya, Silin dan 2 iblis lainnya mengangguk dengan hormat. Kamu, turun. Anjing itu berjalan mendekat dan menggonggong pada Silin. Wajah Silin dipenuhi amarah. Anjing ini benar-benar ingin memperlakukannya seperti tunggangan. Dia benar-benar menjadi tak tertahankan. Jadi, dia menatap Heiyu sekali lagi, meminta pendapatnya. Tetapi dia mendapati Lu Benwei sudah duduk di kepala Heiyu dan kemudian terbang menjauh. Brengsek. Melihat ini, Silin menggertakkan giginya dan turun. Lagi pula, jika bahkan Heiyu yang agung dari alam abadi dapat menanggungnya, tidak ada yang tidak dapat ia tanggung. Selain itu, ia dapat membalas dendam nanti. Anjing itu berhasil duduk di bahu Silin. Di sampingnya, kelabang itu merangkak ke kepala si Miao. Apakah ini tidak bagus? Beruang hitam itu menatap iblis terakhir di depannya, yang bahkan lebih kecil darinya, dan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Ada apa? Kau harus mengerti, mengapa Tuan kita memberi kita setan-setan ini. Bukankah itu untuk kita gunakan sebagai tunggangan untuk menjemput Xiao Xiaoxing? Tenang saja dan duduklah, teriak Nightwind Centipede. Oke, beruang hitam itu tersenyum bodoh lalu melompat dan duduk di kepala iblis terakhir.
Retakan. Setan terakhir bernama Situ tiba-tiba gemetar di kakinya. Duduk seperti ini hampir membuatnya buang air besar. Wajahnya memerah, dan tanah di bawah kakinya retak. Dia mengatupkan giginya untuk menstabilkan dirinya. Kakak ketiga, tunggu sebentar. Demi keselamatan dan balas dendam kita, bertahanlah. Melihat hal ini, si Lin segera memberikan semangat kepada Situ. Tapi berat beruang ini sungguh tak masuk akal. Berat sekali. Wajah Situ dipenuhi dengan kesulitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa beruang ini akan begitu berat sehingga bahkan kekuatan abadi iblisnya yang tangguh pun tidak dapat menahannya. Kakak ketiga, demi rencana besar kita, baik aku maupun kakak tertua sama-sama menanggung beban yang sangat berat, bukan? Ingatlah, kamu pasti bisa. Jika kamu benar-benar tidak sanggup, bacalah kata-kata Tuan Heiyu dalam hati. Ambisi dan kelicikan. Pada saat ini, si Miao juga melemparkan pandangan penuh tekad pada Situ dan mentransmisikan suaranya. Kakak kedua, kamu. Melihat kelabang di kepala si Miao, Situ tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah sebaiknya kita bertukar? Ahem, sepertinya aku mendengar Tuan Heiyu memanggil dari depan. Aku akan pergi duluan. Si Miao terbatuk canggung lalu terbang ke arah Heiyu. Situ lalu menatap si Lin dengan mata memohon. Kakak ketiga, apa yang dikatakan kakak keduamu ada benarnya. Lagi pula, Heiyu memang menelepon. Aku juga harus menyusul. Si Lin, yang menggendong anjingnya, juga terbang ke arah Heiyu di depan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di dataran suku serigala setan langit pemakan. Kita sudah sampai, kata Lu Benwei. Ya, sudah lama sejak terakhir kali kita ke sini. Tatapan Gouzi tertuju pada pemandangan yang familiar ini, dan emosinya menjadi rumit. Saat dia pergi, dia tidak lebih dari sekadar pangeran ketiga yang terabaikan, seorang playboy di mata suku. Akan tetapi kini, suku serigala setan langit pemakan yang tak berarti itu tak lagi berarti baginya. Bahkan Ao Kinceng yang dulunya acuh tak acuh dan acuh tak acuh, kini telah melahirkan banyak anak untuknya. Segalanya telah berubah. Saudara laki-laki. Gouzi memanggil. Ya, Lu Benwei menatapnya. Saya bersyukur bisa mengikuti Anda, Guru. Mata Gouzi berbinar penuh rasa terima kasih saat ia berbicara. Menjijikkan. Lu Benwei terdiam sejenak, lalu memalingkan wajahnya, mengabaikannya dengan nada menghina. Mengapa dua lainnya belum datang? Tanya Lipan Angin Malam. Tunggu sebentar lagi, Gouzi melirik ke kejauhan dan menjawab. Semua orang mengangguk. Tetapi penantian ini berlangsung selama setengah jam. Lu Benwei sudah mulai tidak sabar, wajahnya semakin gelap. Dan si bulu hitam dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Mereka sudah dekat dengan lokasi ini, hanya menunggu kedatangan Situ, sehingga mereka bisa bersama-sama bergerak dan membasmi semut-semut Lu Benwei yang tercela. Akhirnya, setelah setengah jam menunggu, Situ, sambil membawa beruang hitam di punggungnya, terhuyung-huyung di langit. Bab 354. Ketika Situ mendarat di tanah sambil membawa beruang hitam, kelopak mata Situ bergetar dan dia tergeletak di tanah sambil mengeluarkan busa di mulutnya. Kakak ketiga. Melihat ini, kedua iblis si Lin buru-buru mengirim transmisi suara kepada Situ. Kakak tertua dan kedua, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku hanya perlu istirahat sebentar. Situ berusaha keras untuk bangkit dari tanah dan berkata dengan lembut. Baiklah, mari kita lanjutkan. Namun, tepat saat suaranya berakhir, Wei Bengui dari Skeleton Valley di belakang mereka berbicara lagi. Mendengar suara, Situ menggigil, hampir kehilangan napas karena terkejut. Untungnya, Heiyu yang tatapannya muram, angkat bicara. Sudah cukup, saatnya untuk bertindak. Ketiga iblis silin segera bangkit dan berkata dengan hormat, Tuan Heiyu, mohon tunggu di sini sebentar, dan biarkan ketiga saudaraku menangkap keempat serangga ini terlebih dahulu. Bagus sekali, lanjut. Heiyu dengan malas menularkan tawa dingin. Ketiga iblis silin kemudian menatap Wei Bengui dan yang lainnya dengan tatapan tajam bak harimau. Kakak, bolehkah aku mengurus beruang besar terkutuk itu? Tepat saat mereka hendak bertindak, Situ menggertakkan giginya dan melotot ke arah beruang hitam yang konyol itu, suaranya serak, jelas-jelas telah menahan dendam yang amat dalam selama ini. Baiklah, untuk menghindari masalah lebih lanjut, kita bertiga akan bertindak bersama. Kakak ketiga, kau bisa menghadapi si beruang besar.
Kakak kedua, kau yang akan menghadapi si anjing. Sedangkan untuk si kerangka dan si kelabang, serahkan saja padaku. Perintah si Lin. Oke, si Tu dan si Miao segera menanggapi. Tubuh ketiga iblis itu membungkuk sedikit saat kekuatan mengalir deras dalam diri mereka. Namun, tepat saat mereka hendak bertindak, awan-awan di langit tiba-tiba berubah dan berkumpul bersama. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Apa yang sedang terjadi? Trio si Lin yang baru saja hendak menyerang tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap tajam ke langit. Bahkan dengan kekuatan setingkat iblis abadi, mereka masih merasakan kengerian saat melihat awan petir yang gelisah. Sepertinya itu karena anjing laut pada beruang itu. Hei Yu juga melihat ke langit dan menjelaskan. Tapi, bagaimana mungkin segel sekecil itu bisa menyebabkan kesengsaraan surgawi yang begitu besar? Dan targetnya hanyalah seekor beruang hitam biasa. Ini benar-benar di luar akal sehat. Si Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Memang, hal itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Ekspresi Hei Yu juga penuh dengan keterkejutan. Karena bahkan baginya, seorang ahli dari alam abadi yang kekuatannya melampaui makhluk abadi biasa, dia masih merasakan tekanan dari tingkat kesengsaraan surgawi ini. Dia bahkan harus mengakui bahwa jika guntur ini menyambarnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kekuatan penyegel dari alam bawah bisa sekuat itu. Hei Yu tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tuan Hei Yu? Ketiga iblis silin tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di bawah kesengsaraan surgawi semacam ini, mereka juga tidak berani bergerak untuk saat ini. Tidak perlu panik. Kesengsaraan surgawi ini tidak akan menargetkan siapapun. Kesengsaraan ini hanya akan menargetkan beruang hitam, jadi beruang hitam itu pasti akan mati. Bukankah itu sama saja dengan menyingkirkan musuh dengan mudah bagi kita? Hei Yu berkata dengan dingin, menghadapi yang lain akan lebih mudah. Melihat ini, mata ketiga iblis silin tiba-tiba berbinar. Selain situ yang agak menyesal karena dia tidak bisa membunuh beruang hitam sendiri, yang lain mengungkapkan ekspresi kebencian yang terbalaskan. Jadi dengarkan perintahku. Saat kesengsaraan surgawi datang, beruang hitam akan dimusnahkan. Yang lain pasti akan terkejut, yang akan menjadi waktu yang tepat bagimu untuk menyerang, perintah Hei Yu. Tuan Hei Yu, bukankah ini terlalu berhati-hati? Silin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa tidak membunuh kerangka terkutuk itu terlebih dahulu sebelum kesengsaraan surgawi tiba? Bagaimanapun, berurusan dengan beberapa serangga yang tidak penting akan mudah. Tidak. Selalu ingat apa yang kukatakan, pandangan ke depan dan strategi sangatlah penting, kata Hei Yu sambil mengibaskan bulunya. Tetapi apa hubungannya ini dengan pandangan ke depan dan strategi? Tanya si Tu. Hei Yu melotot padanya, lalu melanjutkan, ingat juga perkataanku yang lain, kehati-hatian yang cukup dibutuhkan untuk menjadi iblis yang luar biasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa untuk menjadi iblis yang luar biasa, kamu harus sangat berhati-hati? Situ bertanya lagi. Ekspresi Hei Yu sedikit berkedut. Dia terbatuk dan menjelaskan, artinya sama saja, maknanya sama saja. Ketiga setan itu mengangguk. Pada saat yang sama, mereka dengan hormat menatap Hei Yu lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari alam abadi. Tidak hanya pandangan ke depan dan strategi, mereka juga belajar hal lain dari sang ahli, pentingnya bersikap cukup berhati-hati. Sesungguhnya, seseorang selalu dapat belajar banyak hal ketika berada di sekitar tokoh-tokoh yang berkuasa. Oh benar, Tuan Hei Yu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mohon bersiap untuk bertindak kapan saja. Melihat awan petir semakin tebal, Silin berkata kepada Hei Yu setelah memikirkannya. Jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan siap bergerak kapan saja. Satu-satunya alasan aku membiarkan kalian bergerak sekarang adalah karena aku tidak suka berurusan dengan sampah-sampah ini sendiri. Kalau tidak, aku bisa memusnahkan mereka dengan lambaian tanganku. Hei Yu dengan arogan mengangkat kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Silin dan yang lainnya mengangguk. Dengan dukungan Lord Hei Yu, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi secara tak terduga. Akhirnya, kesengsaraan surgawi bertambah hebat, dan telah menutupi seluruh langit. Wah, seram sekali, aku ini hanya seekor beruang kecil yang tidak berbahaya. Kenapa surga menghukumku seperti ini?
Di bawah kesengsaraan surgawi, beruang hitam memeluk kepalanya dengan kedua kakinya, berbaring di tanah dengan kepala terkubur di tanah dan pantat terangkat sambil gemetar seluruh tubuhnya. Akhirnya, pilar guntur raksasa setebal tangki air turun dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lakukan sekarang. Pada saat yang sama, Heiyu mengirimkan suara ke trio Silin. Melihat ini, aura di sekitar trio Silin tiba-tiba meletus, menyerang hampir bersamaan dengan kesengsaraan surgawi. Silin menargetkan Wei Bengui. Si Miao mengincar anjing itu. Sementara Situ mengincar Lipan. Adapun beruang hitam yang pastinya akan mati di bawah kesengsaraan surgawi, mereka sama sekali mengabaikannya. Akhirnya, saat yang mereka nantikan pun tiba. Kegembiraan yang intens tampak di wajah ketiga iblis itu. Waktunya akhirnya tiba bagi mereka untuk membalas dendam. Mati. Ketiga binatang itu meraung saat energi mengalir deras di mulut mereka. Serangan kuat mereka melesat di udara. Bab 355. Sambil duduk dalam formasi, sudut mulut Heiyu terangkat karena senyum dingin. Akhirnya, pilar guntur sudah berada di atas kepala. Dan serangan ketiga iblis itu pun sudah dekat. Namun, yang tidak diduga oleh ketiga setan itu adalah, saat ini si anjing dan si kelabang masih asyik mengobrol santai. Saudara King, lihatlah cangkangku, bukankah cantik? Kelabang angin malam bertanya. Tidak buruk, tapi aku merasa buluku terlihat lebih baik. Kata anjing itu. Tentu saja, bulu kakak King pasti lebih indah dari buluku, tapi kalau dilihat dari penampilannya, dia tetap saja kakak kita yang. Kata kelabang angin malam. Benar sekali, yang terkuat dan tertampan di dunia adalah tuan dan kakak laki-laki kita, kata anjing itu pula. Mendengar percakapan antara si anjing dan si kelabang, rasa dingin dalam hati ketiga setan itu pun bertambah tebal. Mereka bukan saja semut, tetapi juga sekelompok orang idiot. Mereka sebenarnya masih sempat ngobrol di saat seperti ini. Mereka jelas tidak menyadari situasi mereka, apakah mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tepat saat itu, suatu kejadian yang mengejutkan mereka tiba-tiba terjadi. Lu Benwei yang tampak konyol itu tiba-tiba mengulurkan jari putih kurus dari jubah hitamnya. Lalu ia menyentuh pilar guntur yang jatuh. Jari, pilar guntur seperti bak mandi. Yang besar dan yang kecil membentuk kontras yang mencolok. Secara visual, itu tidak diragukan lagi adalah telur yang menabrak batu. Namun tanpa diduga, saat pilar petir itu menyentuh jari itu, pilar petir itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Langit pada saat ini juga tiba-tiba kembali jernih. Seolah-olah guntur dan kilat belum pernah muncul sebelumnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga setan itu terkejut. Sepertinya kerangka ini tidak selemah yang kita katakan. Kita harus berhati-hati. Jadi Silin mengingatkan dua iblis lainnya dan terus menyerang. Jelas sekali, mereka masih tidak menyadari apa artinya ini. Namun, menghadapi serangan mereka, Lu Benwei bahkan tidak melihat ke arah mereka. Setelah berhadapan dengan petir, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dalam sekejap, gelombang besar menyebar ke arah ketiga setan itu. Ledakan, ekspresi ketiga iblis itu berubah drastis. Serangan kerangka itu bagaikan gelombang raksasa yang menerjang mereka. Dalam sekejap, serangan itu melukai dada mereka dan membuat mereka memuntahkan darah, terlempar ke belakang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Bagaimana kerangka ini bisa begitu kuat? Ketiga setan itu jatuh ke tanah dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, kekuatan Lu Benwei melampaui ekspektasi mereka. Dia begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan lambaian tangannya. Namun, mereka masih tidak panik, karena yang terkuat di lapangan bukanlah mereka, melainkan Heiyu dari alam abadi. Selama dia mendukung mereka, bahkan jika sesuatu seperti ini terjadi, semuanya masih terkendali. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kerangka ini, bisakah dia lebih kuat dari Heiyu dari alam abadi? Lalu ketiga setan itu menoleh hormat ke arah Heiyu. Tuan Heiyu, telah terjadi perubahan situasi. Kerangka ini sangat kuat. Mohon ambil tindakan secara pribadi. Ketiga setan itu berteriak. Begitu suara mereka berakhir, Heiyu pun bergerak. Sayapnya terbentang dengan gagah, menutupi tanah dengan bayangan besar, sangat megah. Mendesis. Melihat ini, ketiga iblis yang terluka segera menghela napas lega, menatap Heiyu dengan mata panik.
Aura yang kuat ini, postur yang megah ini, kehadiran yang kuat ini, semuanya sangat mengejutkan bagi mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Heiyu. Layak menjadi utusan dari alam abadi. Ah, begitu mengerikan sekaligus agung, sungguh patut disembah. Di hadapan kekuatan Tuan Heiyu, kerangka yang patah ini mungkin akan sangat takut hingga ia berlutut dan memohon belas kasihan. Ketiga setan itu berseru. Mereka penuh rasa hormat terhadap Heiyu yang mereka bicarakan. Tunggu. Tiba-tiba, ketiga setan itu menyadari ada yang tidak beres. Target Tuan Heiyu tampaknya bukanlah kerangka itu, tetapi mereka. Di bawah aura Heiyu, ketiga iblis itu langsung gemetar ketakutan dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget, "Tuan Heiyu, Anda salah sasaran. Kerangka itu ada di sana. Malu pada kalian tiga binatang iblis, hentikan omong kosong kalian." Namun, Heiyu di udara membuka mulutnya dan dengan tegas menegur mereka. Lalu sebuah cakar yang tajam menyerang, dengan paksa menekan mereka di bawah kakinya. Menatap cakar kuat di dada mereka, mata tiga iblis silin terbelalak tak percaya. "Tuan Heiyu, mengapa Anda melakukan ini? Bukankah kita sepakat untuk membunuh kerangka itu bersama-sama?" "Benar sekali, kau bilang kau akan mendukung kami. Kenapa kau tiba-tiba menentang kami?" Tiga setan silin tak dapat menahan diri untuk bertanya keras-keras. Menghadapi pertanyaan dari ketiga iblis itu, Heiyu melotot dengan mata burungnya dan dengan tepat menegur, "Kalian tiga binatang iblis, jangan mengucapkan omong kosong dari mulut kalian yang berdarah. Aku, Heiyu, adalah burung yang jujur dan terus terang. Bagaimana mungkin aku bisa bergaul dengan orang sepertimu?" "Anda." Mendengar perkataan Heiyu, tiga iblis silin tercengang. "Aduh, aku sangat kecewa dengan kalian semua. Kupikir kita berteman. Awalnya kita sepakat untuk patuh menjadi hewan peliharaan kerangka dan manusia itu bersama-sama, tetapi kalian diam-diam merencanakan pemberontakan di belakangku. Sungguh, desah." Diperbarui dari gewebfile.com. Heiyu menggelengkan kepalanya dengan sedih dan mendesah berat sebelum berbalik untuk melihat Lu Benwei dan yang lainnya. "Yang terhormat Lord Skeleton, Lord Dog, Lord Centipede, Lord Black Bear, saya, Heiyu, telah menangkap para pemberontak ini untuk kalian para bangsawan. Tolong berikan hukuman." Setelah berbicara, Heiyu dengan hormat menundukkan kepalanya. Bab 356. Hampir saja. Heiyu menundukkan kepalanya dan bernapas berat, diam-diam merasa lega juga. "Untung saja aku pura-pura sombong duluan daripada menyerang langsung, kalau tidak aku akan tamat." Kombinasi gerakan yang ia perlihatkan tadi tampak halus dan mudah, tetapi sebenarnya ia sangat panik di dalam, dengan jantung berdebar tak karuan. Kekuatan di balik satu jari Lu Benwei yang menghancurkan kesengsaraan petir, silin dan yang lainnya mungkin tidak mengerti apa artinya, tetapi itu sangat jelas bagi Heiyu. Untuk mencapai ini, kekuatan Lu Benwei harus setidaknya 10 kali lebih besar dari kekuatannya sendiri. Mungkin bahkan lebih. Menghadapi ahli super seperti itu, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi dalam menghadapi kekuasaan absolut, apa pentingnya menghadapi atau mengkhianati teman? Hidup adalah hal yang paling penting. Namun, perilaku Heiyu menarik perhatian ketiga binatang iblis itu, membuat mereka semakin marah. Darah menyembur dari mulut mereka saat mereka menatap Heiyu, mata mereka penuh dengan kebencian dan keengganan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di saat kritis ini, Heiyu yang mereka banggakan akan membelot dan menjadi seorang penjilat. Menjijikkan. Dasar pengkhianat. Dasar pengkhianat. Ketiga binatang iblis itu memuntahkan kata-kata kejam. "Jangan semprotkan kata-kata kotormu padaku." Wajah Heiyu memerah saat dia membalas, "Kalian bertiga binatang iblis hanyalah serigala yang ambisius. Sekarang setelah keadaan menjadi buruk, kalian masih ingin menyeretku bersama kalian. Jahat sekali. Kerangka, anjing, kelabang, beruang hitam, tolong lihat dengan jelas dan jangan percaya kata-kata anjing pengkhianat ini. Seperti yang dapat dibuktikan oleh langit dan bumi, hatiku jernih. Kamu. Ketiga binatang iblis itu menyemburkan darah karena marah. Memikirkan bahwa kau adalah utusan dari alam abadi, bahkan mencapai tingkat keabadian emas di atas keabadian biasa, namun tanganmu berlumuran darah. Kau hanyalah iblis besar. Namun, kamu sama sekali tidak punya integritas atau keberanian. Kamu adalah aib bagi alam abadi dan aib bagi statusmu. Silin mencaci dengan marah.
Bagaimana jika kerangka ini mengetahui identitasnya dan mengulitinya hidup-hidup? Memikirkan hal ini, mata Heiyu berbinar saat dia dengan tegas berkata, "Jangan bicara omong kosong, kapan aku bilang aku utusan alam abadi? Aku hanya burung peng kecil yang minum embun dan makan rumput untuk bertahan hidup, jangan salah menuduhku." Kamu. Ketiga binatang iblis itu menyemburkan darah karena amarahnya yang semakin besar. Namun, melihat pertengkaran mereka yang seperti anjing menggigit anjing, Lu Benwei dan yang lainnya menjadi tidak sabar. Dengan suara berat dia berkata, "Cukup omong kosong dari kalian semua, tidak ada dari kalian yang merupakan burung yang baik, dan tidak ada yang bisa melarikan diri." Kata-kata Lu Benwei langsung membuat Heiyu ketakutan hingga berlutut. Sambil menangis, dia memohon, "Yang mulia, aku bersumpah, seperti yang disaksikan oleh langit dan bumi, maka langit dan bumi pun menjadi saksi." Tamparan. Lu Benwei menamparkan Heiyu ke tanah, lalu menendang pantat beruang hitam. "Empat kecil, bangun." Di mana kesengsaraan petir? Kesengsaraan petir sudah hilang. Aku baik-baik saja. Si beruang hitam dengan takut-takut mengangkat kepalanya untuk melihat langit cerah di sekitarnya, lalu berteriak kegirangan. "Dengan kakak di sini, apa gunanya petir kecil? Bahkan jika langit runtuh, itu hanya butuh satu pukulan." Lu Benwei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Terima kasih saudaraku, kamu sungguh hebat." Air mata mengalir di mata beruang hitam saat dia mengangguk, lalu bertanya, "Kakak, apakah kamu punya perintah untukku? Ayo, berikan masing-masing dari keempat orang itu 100 tamparan." Lu Benwei menunjuk Heiyu dan yang lainnya. "Itu tampaknya tidak benar." Beruang hitam mengangkat cakarnya yang gemuk dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa." Namun, Heiyu berteriak kegirangan. Karena itu hanya tamparan, itu berarti Lu Benwei kemungkinan tidak akan bunuh diri. Jadi sebagai ganti atas keselamatannya dari krisis ini dengan mempertaruhkan nyawanya, 100 tamparan tidak ada apa-apanya. Selain itu, si beruang hitam terlihat konyol dan mungkin tidak memiliki banyak kekuatan. Dengan tingkat kultivasinya, 100 tamparan akan terasa seperti geli. Betapa menakjubkannya. Sungguh menakjubkan. Karena itu, dia menawarkan pipinya kepada si beruang hitam dan berteriak, "Ini salahku karena tidak menyadari ambisi jahat ketiga binatang iblis itu lebih awal. Aku bersalah dan pantas dihukum dengan 100 tamparan. Ayo, cepat dan pukul aku." Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Beruang hitam menggerakkan cakarnya yang gemuk, masih enggan menyerang. "Ini perintah skeleton, kau harus menyerang dan aku harus menerimanya. Ayo, serang dengan sekuat tenagamu." Heiyu berkata dengan tergesa-gesa. "Kalau begitu aku akan memukul dengan keras." Beruang hitam bertanya, "Ya, silakan, gunakan kekuatan penuhmu padaku." Heiyu mendekatkan pipinya, sambil menatap Lu Benwei dengan penuh rasa ingin tahu, takut dia akan berubah pikiran. "Baiklah, ini dia." Melihat Heiyu bersikeras, si beruang hitam akhirnya mengangkat kaki gemuknya dan mengayunkannya ke pipi Heiyu. Melihat kaki itu mendekat, Heiyu merasa agak kecewa karena kurangnya kekuatan. Jika si kerangka menyadari tamparan itu tidak memuaskan dan berubah pikiran tentang mengampuni dia, dan beralih untuk membunuhnya, itu akan sangat buruk. Di tengah kekecewaannya, kaki beruang hitam akhirnya mendarat di pipinya. Tampar. Bab 357. Teriakan memilukan kurang dari Heiyu lebih besar dari langsung menyebar ke seluruh dataran. Tamparan itu membuat jiwanya bergetar, isi perutnya tercabik-cabik, dan dia jatuh ke tanah dan sekarat, yang hampir membuatnya meninggal secara langsung. Tentu saja, apa yang paling tidak dapat dipercayainya adalah betapa kuatnya tamparan anjing beruang ini, begitu kuatnya sehingga bahkan seorang dewa emas sepertinya hampir tidak dapat menahannya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Saat ia tengah berpikir, kurang dari beruang hitam lebih besar dari mencengkeramnya lagi, menamparkan tampar-tampar, dan menamparnya hingga terjatuh. Aduh. Untuk beberapa saat, teriakan kurang dari Heiyu lebih besar dari terus berlanjut, dan bulu-bulunya berhamburan kemana-mana. Kurang dari Heiyu lebih besar dari yang dipukuli menyeringai, wajahnya menangis, tergagap berteriak, "Kekuatanmu, sedikit lebih besar, diperkirakan itu benar-benar akan membuatku pergi." Akan tetapi, karena bagian kedua perkataannya agak tidak jelas, kedengarannya berbeda di telinga kurang dari beruang hitam lebih besar dari. "Kekuatanku, masih mau, sedikit lebih besar.
Kurang dari beruang hitam lebih besar dari menatap kurang dari Hei Yu lebih besar dari dengan pandangan tidak mengerti, mengira kalau orang ini benar-benar seorang masokis, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dengan enggan. Tubuh berat itu tiba-tiba melompat, mengayunkan kaki beruang besar itu, dan menamparnya. Saat kurang dari Hei Yu lebih besar dari menyadari bahwa kurang dari beruang hitam lebih besar dari telah salah paham, dia langsung merasakan ada yang tidak beres, dan menjadi sangat ketakutan hingga jiwanya hampir tercerai-berai. Tidak, tidak, tidak. Dia melambaikan sayapnya sambil berusaha menjelaskan, tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, tamparan keras kurang dari beruang hitam lebih besar dari menimpa kepalanya. Apa? Sebuah teriakan. Bulu-bulu berhamburan, kurang dari Hei Yu lebih besar dari pingsan di tanah. Setelah sekian lama, 100 tamparan kurang dari Hei Yu lebih besar dari akhirnya berakhir, dan adegan yang sama dipentaskan pada kurang dari Si Lin lebih besar dari dan iblis lainnya. Kurang dari beruang hitam lebih besar dari yang terengah-engah itu menggunakan kekuatan yang jauh lebih sedikit ketika tiba giliran kurang dari Si Lin lebih besar dari dan iblis lainnya, agar tidak memukul mereka sampai mati. Namun demikian pula, meskipun kekuatan kurang dari beruang hitam lebih besar dari jauh lebih lemah, kekuatan ketiga iblis itu juga jauh lebih lemah daripada kurang dari Hei Yu lebih besar dari, sehingga mereka pun dipukuli dengan wajah memar dan hampir tidak dapat bertahan beberapa kali, hilang begitu saja. Namun dibandingkan dengan kurang dari Hei Yu lebih besar dari, kurang dari Si Lin lebih besar dari dan ketiga iblis tampaknya memiliki lebih banyak tulang punggung. Menggertakkan giginya erat-erat, menatap dengan sepasang mata berapi-api, penuh keengganan. Selalu tidak menundukkan kepala. Jangan pedulikan sampah-sampah itu, ayo kita pergi merayakannya. Kurang dari Lu Benwei lebih besar dari berkata dengan enteng, dia bahkan tidak melihat mereka sama sekali, dan langsung pergi ke suku kurang dari serigala iblis pemakan lebih besar dari. Suku kurang dari serigala iblis pemakan lebih besar dari. Kurang dari kaisar pemakan langit Ao Zong lebih besar dari berdiri di sana dengan ekspresi muram, dan di belakangnya berdiri anggota lain dari suku kurang dari serigala iblis pemakan lebih besar dari. Para anggota suku ini seperti menghadapi musuh besar. Selain itu, di belakang kurang dari Ao Zong lebih besar dari ada pula seorang wanita cantik jelita yang tiada taraf, yang juga merasa khawatir. Dan di seberang mereka berdiri seorang wanita jangkung dengan pakaian terbuka dan kulit agak gelap, memancarkan aura liar. Dia adalah macan tutul susu Livi dari kurang dari Western Demon Forest lebih besar dari. Macan tutul susu Livi lah yang membuat seluruh suku kurang dari serigala iblis pemakan lebih besar dari menghadapi krisis besar. Saya akan mengatakannya lagi, serahkan 7 serigala kecil itu dan biarkan saya membawa mereka pergi, jika tidak, akan sia-sia bakat mereka jika tetap tinggal di suku Anda. Selama Anda membiarkan saya membawa mereka pergi, saya berjanji kepada kalian, saya akan memberi mereka sumber daya kultivasi terbaik. Livi berkata dengan malas, saya tidak bisa setuju dengan Anda. Sebelum kurang dari Ao Zong lebih besar dari sempat berbicara, kecantikan tak tertandingi di balik kurang dari Ao Zong lebih besar dari pun berbicara. Dia adalah kurang dari Ao Qingcheng lebih besar dari kurang dari klan Matahari Merah lebih besar dari, dan juga ibu dari 7 serigala kecil. Sikapnya sangat tegas. Karena dia tahu bahwa ini adalah kurang dari Dongsheng lebih besar dari, pergi ke kurang dari hutan iblis barat lebih besar dari akan mencakup hampir seluruh benua. Jika sudah pergi, tidak akan ada jalan kembali. Benar sekali, kami tidak akan setuju denganmu. Melihat ini, kurang dari Ao Zong lebih besar dari pun berkata dengan sungguh-sungguh, karena ayah anak-anak itu tidak akan setuju denganmu, dan dengan adanya dia di sini, kami pun tidak memerlukan pelatihan dari kurang dari hutan iblis barat lebih besar dari milikmu. Oh, ayah anak-anak itu. Tubuh Livi memancarkan aura yang kuat saat dia berkata dengan malas, aku sangat penasaran tentang orang macam apa ayah anak-anak itu, dan bahkan lebih penasaran tentang prestasi apa yang bisa dicapai oleh seseorang dari suku kecil yang membuatmu bahkan tidak melihat pelatihan dari kurang dari hutan iblis barat lebih besar dari kami. Jujur saja, putraku adalah bawahan dari seorang ahli yang tak tertandingi. Kata kurang dari Ao Zong lebih besar dari dengan arogan. Hehehe. Namun, Livi tertawa aneh. Apakah bawahan seorang ahli yang tak tertandingi sangat kuat? Dia membalas. Saat dia berbicara, aura kaisarnya tiba-tiba tersingkap,
memberikan tekanan hebat pada seluruh suku kurang dari serigala iblis pemakan lebih besar dari. Di bawah tekanan ini, bahkan kurang dari Ao Zong lebih besar dari tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Fi ini ternyata adalah seorang kaisar iblis. Bahkan jika kurang dari Ao King lebih besar dari kembali, bisakah dia menghentikan kaisar iblis? Jadi di bawah tekanan kaisar iblis, kurang dari Ao Zong lebih besar dari tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya dan harus berpura-pura berkata, putraku juga sangat kuat. Meskipun dia mungkin tidak sebaik dirimu, tapi aku yakin itu tidak akan terlalu jauh. Hahaha, Li Fi melihat sekilas ketidakpercayaan diri kurang dari Ao Zong lebih besar dari dan segera menekannya, hari ini, izinkan aku menjelaskan bahwa kesabaranku terbatas. Tidak peduli siapapun putramu, jangan katakan bahwa dia tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, aku hanya akan mengatakan satu hal. Itulah sebabnya aku harus membawa pergi ketujuh serigala kecil itu hari ini. Mau atau tidak akan mengubah hasilnya. Suaranya penuh keagungan, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Seluruh suku kurang dari Devouring Demon Wolf lebih besar dari tidak dapat membantah, kurang dari Ao King Cheng lebih besar dari juga mengepalkan cangkangnya erat-erat, tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari langit, berteriak dengan keras, mana yang masih berpura-pura seperti ini di depan Tuan Anjing dan ingin mengambil keponakanku, apa kau mau mati? Bab 358. Saat suara itu jatuh, semua orang yang hadir melihat ke arah suara itu. Mereka melihat seseorang berjubah hitam dan berpakaian hitam turun dari langit bersama Ao King, seekor beruang hitam, dan seekor kelabang. Anakku, kata Ao Zong. Itu pangeran ketiga, kata orang lain. Pangeran ketiga telah kembali, kata yang lain. Melihat kedatangan mereka, para anggota klan Serigala Iblis Langit Pemakan semuanya berteriak kegirangan. Sejak perang terakhir antara klan Kekaisaran dan klan Matahari Merah, meskipun Ao King tidak kembali hari itu, ia telah memantapkan statusnya di antara klan Serigala Setan Langit Pemakan. Jadi ketika klan sedang menghadapi krisis tetapi tidak berdaya, kedatangan Ao King segera memberi mereka tulang punggung. Semua orang pergi untuk menyapa Ao King dan yang lainnya, mengobrol dengan akrab. Ayah, ibu, para tetua, Ao King menyapa mereka dengan hangat, lalu memperkenalkan Lu Benwei dan yang lainnya. Ini adalah kakak tertuaku, adik ketigaku Ye Feng, dan adik keempatku beruang hitam. Senang bertemu dengan kalian, sapa Ao Zong dengan sopan kepada orang-orang yang dibawa Ao King kembali. Namun, Ao King Cheng memiliki ekspresi yang rumit, menggigit bibir merahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, dia sangat ingin Ao King kembali. Di sisi lain, dia juga tidak berani menghadapi Ao King, karena hubungan mereka terlalu rumit. Jika bukan karena Little Wolf, dia pasti sudah bunuh diri sejak lama ketika klan Red Sun hancur. Tepat saat semua orang saling menyapa, aura penindasan yang besar meledak dari tubuh Milk Chetli. Seketika, suara dingin keluar dari mulutnya, kalian semua tampak begitu bersemangat, tetapi apakah kalian melupakan sesuatu? Kata-kata dan auranya membebani seluruh pemandangan. Hal ini membawa klan Serigala Iblis Langit Pemakan kembali ke dunia nyata dari kegembiraan atas kembalinya Ao King, tiba-tiba menjadi serius lagi, menyadari bahwa meskipun Ao King telah kembali, krisis masih belum terselesaikan. Lebih jauh lagi, bisakah Ao King benar-benar menyelesaikan krisis? Aura menindas yang terpancar dari Milk Chetli itu nyata. Meskipun Ao King telah berhadapan dengan klan Matahari Merah, kekuatan aslinya masih belum diketahui oleh mereka. Segala macam diskusi segera muncul. Aura pangeran ketiga tampaknya tidak begitu kuat. Ya, dia tidak cocok untuk si kucing susu Li ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang menjadi sangat khawatir, dan sebagian besar dari mereka berpikir pada saat ini bahwa bahkan dengan kembalinya Ao King, masih saja tidak ada harapan. Karena itu mereka mulai mempertimbangkan untuk berkompromi. Mereka berpikir untuk menyerahkan 7 serigala kecil kepada kucing perahli secara langsung. Lagi pula, jika dilihat dari sisi baiknya, hal itu sebenarnya akan baik untuk 7 serigala kecil, dan bahkan dapat menghubungkan klan Serigala Setan Langit yang melahap dengan dukungan hutan setan barat. Siapa kau, berceloteh di sini tanpa diminta bicara? Namun, menghadapi sikap Milk Chetli,
Lu Benwei langsung menolak untuk menoleransinya. Sambil menyilangkan tangannya, ia langsung memarahinya. Perkataan Lu Benwei seketika membangkitkan kegugupan klan Serigala Iblis Langit Pemakan. Selama ini, meskipun kucing susu Li bersikap agresif, setidaknya mereka tidak mencabik-cabik wajahnya. Klan Serigala Iblis Langit Pemakan tidak ingin memprovokasi musuh yang sekuat itu, dan kucing susu Li hanya ingin mengambil serigala kecil itu, jadi kedua belah pihak telah menjaga kesepahaman diam-diam, selalu menyediakan sedikit ruang untuk negosiasi. Tetapi kata-kata Lu Benwei seperti menusuk lapisan kertas tipis ini. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat kaisar dari hutan iblis barat menoleransi provokasi semacam itu? Ikuti novel terkini di freewebsigmavel.com. Pangeran ketiga, katakan pada kakak tertuamu untuk berhati-hati dalam berbicara. Ya, dia adalah iblis tingkat kaisar. Terlalu gegabah untuk berbicara kepadanya seperti itu. Kami meminta kalian kembali terutama untuk menyelesaikan masalah ini melalui perundingan, bukan untuk mencabik-cabik muka kami dan mendirikan musuh besar tanpa alasan. Dalam sekejap, suara khawatir datang dari Ao Zong dan yang lainnya. Bab 359. Para anggota klan Serigala Ao King sangat gugup, takut macan tutul susu Li akan marah dan menyerang. Ao King Cheng menggigit bibir merahnya erat-erat sambil memperhatikan punggung Ao King, akhirnya melangkah maju. Apapun yang terjadi, aku mohon padamu untuk tidak membiarkan dia mengambil anakku, oke? Kata Ao King Cheng dengan air mata mengalir di matanya, tangan gioknya terkepal erat. Awalnya dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ao King, tetapi di depan anaknya, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk berbicara, dengan sedikit nada memohon dalam kata-katanya. Dia bahkan tidak tahu apakah Ao King sungguh mampu membalikkan keadaan, namun dialah satu-satunya orang yang bisa dia percaya dan andalkan. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari anak itu. Dia juga menyadari bahwa jika Milk Leopard Lee benar-benar membawa pergi Little Wolf, dia dan putranya mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Ao King juga menatap Ao King Cheng dengan rumit. Meskipun dia berhasil menguasai tubuh Ao King Cheng hari itu di Balai Seni Bela Diri, kondisi pikirannya sudah lama berbeda dari sebelumnya saat tinggal di sana. Dia tidak lagi mengagumi atau bahkan memandang rendah wanita yang dulunya kejam dan dingin ini. Tetapi saat ini, saat menatapnya dengan air mata di matanya, hati Ao King tiba-tiba tergerak, sedikit melunak. Jangan khawatir, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia menatap tajam ke arah Ao King Cheng. Ao King Cheng menggigit bibir merahnya erat-erat, berdiri di samping Ao King, berdoa dalam hatinya agar Ao King benar-benar punya cara untuk menjaga anak itu. Oh, macan tutul susu Li memandang Lu Benwei. Dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang akan berbicara kepadanya seperti ini di bawah aura kaisar iblisnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai Lu Benwei dari atas ke bawah. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasinya, dan dia tampaknya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Jadi kamu adalah ayah dari 7 serigala kecil itu? Tanyanya pada Lu Benwei. Tentu saja pecundang ini tidak, kata Lu Benwei sambil berkacak pinggang. Kau tidak? Tanya Milk Leopard Lee. Benar, dia kakak laki-lakiku. Akulah dia. Ao King melangkah maju dan berkata dengan suara berat, menatap dingin ke arah Milk Leopard Lee. Anda, baiklah, kalau begitu aku akan mengulangi perkataanku di depanmu. Tidak peduli apakah kau setuju atau tidak hari ini, aku, Milk Leopard Lee, akan membawa pergi 7 serigala kecil ini atas nama Western Demon Forest. Mengerti? Nada suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Dengan statusnya, mewakili hutan iblis barat untuk datang ke tempat terpencil ini guna mengambil 7 serigala kecil adalah hal yang cukup mudah, namun dia telah menemui begitu banyak masalah, kesabarannya hampir habis. Jadi dia menilai ayah anak itu, Ao King, secara asal-asalan hanya setelah dia selesai berbicara. Tapi lihat yang ini, membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba teringat pemandangan mengejutkan yang dia temui dalam perjalanan ke klan Serigala Ao King hari itu. Serta pemandangan yang tak terlupakan. Hari itu, seorang lelaki berpakaian putih meninju langit tepat di depannya, mematahkan blokade ke alam abadi, memungkinkan baptisan alam abadi mengalir kembali ke benua sungai abadi. Dan dia ingat dengan jelas bahwa di samping laki-laki berpakaian putih itu, ada pula seekor binatang iblis berbentuk anjing. Dan bukankah binatang iblis itu adalah Ao King saat ini?
Menurut pernyataan Ao Zong bahwa ayah kandung serigala kecil itu bersama seorang guru tertinggi, bukankah semuanya cocok? Yang berarti bahwa guru tertinggi adalah eksistensi yang menggetarkan surga yang meninju menembus surga. Memikirkan hal ini, dia mundur selangkah dengan panik, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Pada saat yang sama, kakinya menjadi lemas dan tanpa sengaja dia terjatuh berlutut. Ketakutan merayapi tulang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya. Posturnya yang tadinya tinggi tiba-tiba berubah saat dia menyeringai pada Ao Qing, berkata, "Ngomong-ngomong, aku hanya bercanda tadi. Apa kau percaya padaku?" Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan keributan di antara anggota klan serigala Ao Qing. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Mengapa Kaisar Iblis ini tiba-tiba berlutut seperti itu? Semua orang tercengang. Tak seorang pun menyangka Milk Leopard Lee yang beberapa saat lalu bersikap mendominasi, tiba-tiba menjadi seperti ini. Apakah dia masih seorang Kaisar Iblis? Terutama Ao Qing Cheng, bibir merahnya terbuka karena terkejut saat dia menatap Ao Qing di sampingnya dengan tidak percaya. Dia tampak lemah sekarang, tetapi dia tetap salah satu putri kesayangan klan serigala Ao Qing. Dia telah memperhatikan dengan saksama sebelumnya bahwa setelah melirik Ao Qing, macan tutul susuli mengalami perubahan ini. Itu benar, hanya sekilas. Mengubah Kaisar Iblis dari sosok yang tinggi dan perkasa menjadi sosok yang merendahkan diri. Ini, kekuatan macam apa yang dibutuhkannya? Dengan kata lain, mungkinkah si tukang sampah tak berguna di hadapannya itu tidak hanya berhasil menggagalkan rencana klan Matahari Merah dengan kekuatannya sendiri hanya dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi kini telah membuat Kaisar Iblis ketakutan hingga berlutut hanya dengan sekali pandang. Ao Qing, apa sebenarnya yang telah ia alami? Dan perubahan apa saja yang telah dialaminya? Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa si tukang mabuk yang dulu dipandang rendah telah menjadi sosok yang harus dia kagumi setelah hanya 1 tahun. Baguslah kau masih mengenaliku. Ao Qing sama sekali tidak terkejut dengan sikap Milk Leopard Lee, dia pun mengeluarkan suara santai. Bagaimana mungkin aku lupa pernah bertemu denganmu sekali? Tentu saja aku ingat, aku ingat. Milk Leopard Lee berkata dengan khawatir dengan keringat yang membasahi dahinya. Lalu anakku, suara Ao Qing tenggelam, ragu-ragu mengenai apa yang harus dikatakan. Tentu saja, tentu saja. Bagaimana mungkin hutan iblis baratku memenuhi syarat untuk membesarkan putra Tuan? Tentu saja akan lebih tepat jika Tuan membesarkannya secara pribadi. Mohon maafkan perilakuku yang menyinggung tadi, kata Milk Leopard Lee dengan suara gemetar. Pemandangan seperti itu benar-benar menggemparkan seluruh klan serigala Ao Qing. Pak, apakah macan tutul susuli ini benar-benar memanggil pangeran ketiga sebagai tuan? Dia adalah Kaisar Iblis. Wuf, aku nggak dengar apa-apa. Ya, sudah sampai tingkat mana kultivasi pangeran ketiga? Semua orang tercengang. Sementara itu, Ao Qing Cheng masih belum bisa pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama, karena pemandangan di hadapannya mengonfirmasi dugaannya. Ao Qing benar-benar telah mencapai level yang membuatnya mengaguminya sekarang. Hal ini meninggalkannya dengan perasaan rumit yang tidak dapat dijelaskannya. Dia juga orang yang sombong. Meskipun dia pernah kalah sebelumnya, dia masih tidak mau menerima kekalahan di dalam hatinya. Jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak setuju dengan Ao Qing, dan tidak berpikir Ao Qing jauh lebih baik darinya. Bahkan setelah memiliki anak dengannya, saat bahaya datang, dia akan memikirkan Ao Qing untuk melindungi mereka, tetapi itu tidak berarti dia benar-benar menerima Ao Qing di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Ao Qing, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Bab 360. Dalam sekejap, klan serigala iblis langit pemakan bersorak kencang. Ao Qing baru saja mengucapkan beberapa kalimat sebelum membuat Kaisar Iblis ketakutan dan berlutut. Ini berarti klan serigala iblis langit pemakan mereka bahkan tidak takut lagi pada Kaisar Iblis. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani bayangkan. Kaisar Iblis berbentuk macan tutul berlutut di tanah, menunggu hukumannya. Namun, Lu Benwei dan yang lainnya bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling. Aduh, aduh. Tepat saat itu, terdengar suara teriakan, "Awo!" Semua orang menoleh dan melihat 7 anak serigala berlari dengan riang. "Awo, awo, ayah kembali, yang mana ayah?"
Ketujuh anak serigala itu mengangkat kepala mereka saat mencapai kerumunan, mencari sasarannya. Melihat anak-anak serigala yang bersemangat dan ceria ini, mata Ao King segera melembut karena kasih sayang orang tua, meskipun beberapa saat sebelumnya dia tampak bingung. Apakah mereka, anak-anakku? Suara Ao King bergetar saat dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, pangeran ketiga, mereka anak-anakmu. Mereka terlahir dengan bakat luar biasa, bahkan sudah berada di alam Raja Iblis. Mereka sangat berbakat. Mendengar ini, Ao King menjadi lebih bersemangat. Namun sebelum dia bisa berbicara, ketujuh anak serigala itu melompat ke arahnya. Awo, awo, ayah. Anak serigala itu mencium-cium wajah Ao King dengan erat, membuatnya berseri-seri bagaikan seorang bibi yang menyayanginya. Hah? Siapa orang-orang ini, ayah? Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tanya seekor anak serigala, sambil melihat ke arah Lu Benwei, Black Bear Milk, dan Nightwind Centipede. Oh, mereka saudara-saudaraku. Ini kakak tertuaku. Kamu harus memanggilnya Big Daddy. Dia saudara ketiga, panggil saja dia paman ketiga. Dan dia paman keempat. Ao King dengan sabar memperkenalkan mereka kepada anak-anak serigala. Awo, awo, ayah besar, paman ketiga, paman keempat. Tanpa rasa takut, ketujuh anak serigala itu menyerbu ke arah Lu Benwei dan yang lainnya. 3 atau 4 dari mereka menempel pada Lu Benwei khususnya. Ayah besar, kau terlihat paling kuat. Apakah kau membawa hadiah untuk kami, anak-anak beruang? Ya, aku juga mau hadiah. Big Daddy pasti bawa hadiah buatku. Anak serigala itu berteriak-teriak ke arah Lu Benwei. Tentu saja ada hadiah. Melihat serigala kecil yang penuh kasih sayang ini, Lu Benwei juga sangat menyukai mereka. Dia langsung setuju. Yeay, Big Daddy punya hadiah. Ayo, cepat. Mendengar Lu Benwei membawa hadiah, ketujuh anak serigala itu menempel padanya. Baiklah, berbarislah dengan rapi sekarang, kata Lu Benwei. 7 anak serigala itu dengan patuh mengantri, menatap Lu Benwei dengan penuh harap. Kalian akan segera mendapatkan hadiah, tapi pertama-tama aku punya pertanyaan untuk kalian. Lu Benwei sengaja membangun ketegangan. Anak serigala itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Katakan padaku, siapa yang paling tampan di dunia ini? Lu Benwei bertanya dengan lembut. Anak-anak serigala itu mengedipkan mata mereka dan berteriak serempak, tentu saja Big Daddy. Big Daddy adalah yang paling tampan di dunia, pria paling tampan nomor 1 di dunia. Jawaban ini membuat Lu Benwei tersenyum lebar. Karena kalian kecil yang sangat menggemaskan, aku akan membiarkan kalian melampaui alam fana sekarang juga. Lu Benwei tertawa keras. Lalu dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan dengan kuat meraih ke bawah. Suara mendesing. Pada saat itu, awan berputar dan cahaya keemasan bersinar. Energi transendensi yang deras menyelimuti dataran.